Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Purnakom TV video tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial bagaimana cara backup STB V2 yang sudah kita modifikasi dengan lengkap dengan aplikasi yang sudah kita update, dan nantinya akan kita bagikan kepada teman-teman. Simak videonya sampai selesai, semoga bermanfaat. Oke, untuk STB yang kita gunakan adalah STB ini, teman-teman. Ya, STB nya adalah sudah kita rubah tampilan pada video tampilan sudah kita upload pada channel Solo Purnakom, dan kali ini kita akan buat channel video yang nantinya akan kita upload di Purnakom TV. Nah, saling berkait teman-teman, mungkin agar channel satunya juga masih aktif gitu ya. Nah, ini akan kita perkecil teman-teman. Nah, tampilan STB nya adalah seperti ini teman-teman, dan nantinya akan kita perlihatkan pada teman-teman. STB yang saya gunakan adalah STB V2 update ya, yang aplikasi yang hanya berfungsi di V2 saja. Jadi yang tidak berfungsi sudah kita hapus, yang masih bisa kita update ya kita update semacam itu. Oke, untuk Playstore di STB ini lancar teman-teman, bisa digunakan. Untuk voice nya pun juga bisa digunakan ya. Nah, kita menggunakan AirMouse agar STB bisa digunakan untuk voice. Oke, langsung saja teman-teman. Untuk STB kita minimize ya, kita perkecil, dan kita akan langsung proses backupnya ya. Ya, yang perlu kita perlukan di sini adalah kita butuh USB mail to mail, kemudian kita juga butuh micro SD yang berisi bootloader. Micro SD yang berisi bootloader kita cari ya. Nah, tadi kemana ya? Oke. Kemudian kita juga butuh HDMI dummy teman-teman. Jadi tadi ada yang masih WA kepada kita menanyakan bagaimana mengatasi STB V1 dengan tampilan putih seperti ini ya. Perlu kita tekankan lagi ya, untuk V1 V2 asalkan STB itu aman, nyala normal, kita tidak perlu pakai USB TTL ya. Oke, saya hanya biasanya punya micro SD yang berisi bootloader, kemudian ditambah dengan HDMI dummy. Untuk bootloader nanti akan kita upload pada artikel ya, nanti teman-teman bisa download. Kemudian HDMI dummy nanti juga kita share link pembeliannya jika teman-teman menghendaki, biar tidak bongkar ya, kita langsung bisa shot tanpa perlu shot ya, langsung bisa eksekusi. Oke, sudah, ini sudah kita pasang micro SD yang berisi bootloader V2 dan HDMI dummy. Kemudian kita juga buka ini teman-teman, USB warning tool ya, kita pakai versi 2 saja. Kita geser sebelah sini. Fungsinya adalah hanya untuk mendeteksi sudah terhubung atau belum ya, sebelum kita melakukan backup. Ini kita coba di di Android di Windows 11 ya. Karena kemarin kita coba flashing menggunakan Windows 11 kayaknya kurang sip. Kita akan coba backup di sini. Nanti kalau memang ada kendala kita akan backupkan di Windows 10 ya. Kita hubungkan. Jika power tidak menyala seperti ini, tidak menyala ya, berarti kan ada kurang daya ya. Kita perlu tambahan adaptor ya. Adaptor. Karena ada yang beberapa STB yang langsung bisa kita eksekusi
tanpa perlu tambahan adaptor. Jadi nancapnya gini, kita masukkan di sini apa namanya, sebentar ya. Jadi ini adaptornya nempel dulu ya, karena nanti biar cepat memasukkannya. Jadi kita cukup memasukkan seperti ini, langsung disusul dengan adaptor. Nah, udah terhubung kan, nggak perlu short pin teman-teman, nggak perlu kita short pin. Kemudian biar kelihatan di sini kameranya ke bawah. Oke, kemudian STB sudah terhubung dengan ini ya. Selanjutnya kita akan perlihatkan ya. Nah, ini pakai, nah, sudah terhubung. Kita buka bahan yang biasanya kita gunakan untuk membackup ya. Kita buka di STB, cari folder STB ya teman-teman. Nah, ini di sini ada backup ya, backup zip V2. Nah, kita cari backup zip. Nah, ini hanya kecil seperti ini. Kita copy, kita masukkan di HB8 ini. Kemudian kita, nah ini ya sudah ada di sini. Kita ekstrak aja, ekstrak ya. Kemudian kita rename ya teman-teman, agar nanti kita bisa membedakan ya. Kita rename, kita ganti atau kita tambah tahunnya aja 2025 yang baru gitu ya. Nah, buka, kita hanya ke klik backup saja ya. Oke, jadi di menu backup ini nantinya ada dua pilihan ya teman-teman. Yang pertama backup, yang satunya adalah flash. Nah, jadi ketika backup ini yang kita butuhkan nanti adalah menu backupnya saja, karena kalau ini di flash kan, karena belum ada file system dan file hasil backupan, ini tidak berfungsi ya. Jadi harus kita lihat di sini. Nah, untuk file backup ini hanya digunakan untuk ada script perintah di sini, digunakan hanya untuk V1 dan V2 saja teman-teman. Jadi kalau untuk V5 tidak bisa. Kemudian di bawahnya ada menu flashing. Kita bisa lihat di sini, kita edit notepad ini sudah ada perintahnya seperti ini ya. Nah, sampai di akhir nanti close aplikasi. Nah, ini nanti kita tinggal klik, double klik ini ya. Ini sudah mulai proses backup. Nah, pada proses backup ini nantinya video akan kita percepat teman-teman. Jadi agar menghemat durasi dan teman-teman bisa langsung pada pokok atau intinya saja. Oke. Simak sampai selesai agar teman-teman juga bisa mempraktekannya ya.
Sudah selesai teman-teman. Jadi STB sudah berhasil kita backup. Kita bisa melihat hasil file backupnya. Nah, yang tadi hanya ada beberapa file di sini, sekarang sudah bertambah menjadi banyak file ya. Terutama ada file dengan size besar, yaitu ada di data, sistem, kemudian memory cache, kemudian ada boot, kemudian sampai pada logo, recovery, dan lain-lainnya. Nah, ini kelengkapannya yang nantinya akan kita gunakan untuk kita flashkan ke STB berikutnya. Nah, namun ini nanti akan kita bagikan pada teman-teman, jadi akan kita kompres ke RAR dulu. Teman-teman bisa lihat di sini sebelum saya kompres, kita properties ya ukurannya. Nah, ukurannya adalah 7 GB, 16 ya, 7,16 GB. Oke, kita akan coba kompres ya, tidak akan kita password dan akan kita bagikan gratis ya kepada teman-teman. Oke, gunakan sebijak mungkin ya. Ada beberapa bug memang di sini. Untuk Play Store memang bisa dipasang bisa install aplikasi, tapi tidak semua aplikasi bisa digunakan. Yang kedua, untuk YouTube tidak bisa login, jadi jangan dipaksa untuk login, karena kalau kita paksa dengan login nanti akan muncul sayangnya YouTube akan berhenti atau foreclose. Nah gitu. Jadi kita gunakan ini sudah settingan standar. Kalau teman-teman ingin menambah aplikasi, silahkan tambah aplikasi. Mungkin kalau dari aplikasi ini banyak yang mungkin sudah tidak digunakan, silahkan bisa dihapus saja, karena ini menggunakan ATV Launcher Pro. Teman-teman bisa langsung klik tahan dan uninstall aplikasi yang tidak diperlukan. Sampai sekarang, sampai tertanggal hari ini ya, tanggal 3 ya, untuk aplikasi semua yang saya pasang ini masih bisa digunakan. Jadi kalau apabila nanti teman-teman memakai sudah beberapa bulan kok aplikasi tidak bisa digunakan, silahkan nanti bisa diupdate, atau kalau tidak bisa diupdate silahkan dihapus saja. Oke, kita backup terlebih dahulu teman-teman. Nanti hasil backupnya langsung akan kita sediakan link upload ya. Oke. Firmware ini cukup ringan ya teman-teman, ringan, sangat ringan sekali apabila digunakan dengan baik-baik ya. Kemudian ada beberapa aplikasi yang saya kunci dengan aplikasi pengunci ya. Teman-teman bisa lihat di Root Explorer atau di File Manager ES Explorer. Nanti teman-teman bisa lihat di aplikasi, banyak aplikasi yang sudah kita kunci ya. Itu adalah aplikasi bawaan dari Popstone. Dan salah satu yang mungkin ya, kalau teman-teman salah klik atau mengaktifkan kembali, ada menu registrasi untuk Popstone-nya. Karena Popstone-nya sudah tutup, jadi menu registrasinya sudah tidak bisa digunakan. Makanya kita kunci agar tidak keluar ya. Aplikasi ini sangat stabil sekali teman-teman, firmware ini. Jika kita gunakan standar seperti ini ya, kita tidak menambah aplikasi yang lain. Dan saya sampai sekarang masih menggunakan firmware ini. Oke. Sudah berhasil kita backup teman-teman, dan kita akan lihat ukurannya. Nah, ukurannya kurang lebih 3 GB dan akan kita upload di mana ya teman-teman. Kita punya file di media file, coba pakai akun yang di sini ya. Kemarin kita sudah punya filenya, atau di satunya saja.
masih ada sisa tempatnya teman-teman. Nah ini kan baru sedikit. Kita akan masukkan di sini file yang tadi ya, file yang tadi sudah kita backup. Kita tarik aja, kita drag di sini. Oke, kita tunggu. Nah ini prosesnya, proses upload. Ini kita minimize ya teman-teman, kameranya kita minimize ya. Oke, prosesnya agak lama teman-teman. Pada intinya nanti proses ini sudah berakhir. Kita backup dari filenya. Memang ketika nanti di ekstrak ukurannya jadi sekian ya. File asli nanti menjadi 7 GB, 16 kurang lebih ya. Kemudian setelah dikompres akan menjadi 3 GB, 174 ya. Nah nanti teman-teman bisa download kemudian ekstrak dan bisa ditimpakan ke STB yang lain. Kemudian kalau ditanya apakah boleh dari firmware ori langsung ditimpa, boleh, silahkan ya teman-teman. Perlu kita tunjukkan ya lagi bahwasanya di menu flash, di perintah flash di sini, nah, ketika kita buka di sini sudah ada RS data, jadi kita tidak perlu itu ya, RS data sistem. Kemudian ini sudah ada, jadi kita tidak perlu itu ya, langsung di flashkan aja tidak apa-apa, tanpa perlu kita reset pabrik gitu. Oke, kalau sudah kita akhiri. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan mendukung channel-channel kami. Ada di Purnacom TV, ada di Solo Purnacom, dan Gamekan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan kali ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.